Bertemu bersama kawan Tebaswa. Untuk Bang Dodi, Ya. tadi sudah kita bahas terkait dengan basket di Palangkaraya, Kiprahnya lah ya. kiprahnya dari capung, membentuk capung, transisi atau transformasi ke Borneo. Nah, setelah itu dengar-dengar abang juga hijrah nih ya, hijrah dari Palangkaraya ke Seruyan. Nah ini menarik juga nih karena biasanya kalau orang yang sudah jatuh cinta dengan basket tuh mau kemana pun dia nggak akan bisa lepas dari basketnya gitu kan. Nah dan dengar-dengar juga basket di Seruyan ini nggak lepas juga nih dari andilnya Bang Dodi di sana. Boleh cerita Bang terkait dengan Perpindahan ya kan? perpindahan, Kenapa kenapa bisa pindah, kemudian bagaimana basket di Kabupaten Seruyan. Silakan Bang. Ya, jadi waktu kita stay di Palangkaraya ya, kerja di swasta, kontraktor waktu itu. Lebih tepatnya kontraktor logging. Kayu ya. Ya, setelah hampir berjalan 10 tahun dengan ya kisah manis selama di Palangkaraya sekitar tahun 2000 itu kan waktu itu pemerintah pusat dalam hal ini presiden sudah mengeluarkan regulasi bahwa Indonesia tidak boleh mengeluarkan bahan baku dalam hal ini kayu ke luar negeri. Jadi mulai situ agak lesu gitu. Jadi setelah berjalannya itu 2001, 2002, 2003 aku resign dari perusahaan. Mencoba untuk peruntungan ke daerah Barito, Batubara gitu. Tapi karena nggak ada jodoh, akhirnya dipanggil lah tempat kelahiran. Ada jodohnya. Iya. Jodohnya kan orang Barat ya. Oh gitu ya. Jadi dapat jodoh pekerjaan nggak ada. Nggak ada. Jodoh hidup ada. Jodoh hidup ada. Jadi setelah dari Barito sekitar 3 bulan, kita ada panggilan dari Sampit. Waktu itu ada perusahaan baru dari bank swasta dari Jakarta menawarkan pekerjaan hampir sama dengan Mas Ijul gitu. Leasing. Oh leasing juga. Tapi berjalan cuma hampir 3 bulan aja karena nggak tahu gimana jodohnya karena kebetulan waktu itu tahun 2004 ya. 2004 ada penerimaan pegawai dan istri yang niatan sebenarnya waktu itu karena udah ada pekerjaan swasta udah kita alami udah lama lah. Jadi udah merasa dunianya kita. Kayaknya si istri ngajak tolong antar saya ke Kuala Pembuang Seruyan untuk ikut tes. Waktu itu udah pecah. Waktu itu udah pecah ya. Kenapa? Waktu itu Kotim sama Seruyan udah pecah ya. Udah. Tahun 2002 2003 udah pemekaran. Jadi 2004 akhir itu ada tes. Kita nganter istri tapi disuruh dipaksa. Dan tanda kutip dipaksa ikut Tes dengan juga sedikit ya. berbohong ke pimpinan waktu itu ngantar keluarga. Jadi ikut sampai selesai kan. Akhirnya kita yang lulus bukan istri. Oh malah itu yang harus ya. Tapi dengan terpaksa waktu itu berpikir kenapa aku harus jadi pegawai? Kan jadi swasta udah enak lah. Tapi karena stabil, mungkin ada pertimbangan yang lain sama orang tua, jadi kita jalani. Awalnya hidup di sana, ya mohon maaf dari kecamatan yang baru lahir sebagai kabupaten dengan infrastruktur yang seadanya, banyak keterbatasan ya Bang ya. dengan tidak ada satupun yang kita kenal waktu itu. Jadi pertama-tama yang saya datangin lapangan apa? Bukan lapangan basket, bukan ya. Lapangan tenis saya datangin. Jadi di situ sudah ada lapangan basket pada saat itu. Waktu itu ada lapangan basket, cuman bukan di ini yang umum itu di pusat kota, tapi dibongkar sama pihak Pemda waktu itu. Jadi akhirnya saya mencari kegiatan setelah kerja itu sebagai ASN, main tenis lapangan dengan kawan-kawan yang di sana. Terus lama-lama saya berpikir ini kok nggak ada yang main basket.
Akhirnya coba main-main cari lapangan di mana, adalah lapangan basket saya baru ketemu. Terus kita berapa bulan adanya di SMA 1 dengan juga fasilitas yang minim, benar sampai sekarang minim. Ya. Nah, coba saya mencari orang-orang yang di situ yang kecimpung basket, ada kenal 2-3 orang, dan coba untuk mengajak teman-teman yang dari ASN yang anak-anak Jawa yang dalam tanda kutip backgroundnya bukan pemain basket juga, pemain futsal, pemain basket, cuma sekedar cari temen gitu buat di lapangan. Hanya lama-lama berpikir, ini kalau nggak ada terobosan ya nggak mungkin ini bisa menghidupkan basket. Dan cobalah bikin event antar pelajar dengan nggak ada dukungan lah, dengan niatan sendiri dibantu kawan-kawan gitu. Jadi saat itu paling tantangan terbesar itu saya selama di Sampit dengan Palangkaraya nggak pernah menerima tantangan seperti itu. Kenapa? Kita dianggap sebelah mata sama kawan-kawan di sana. Kamu ini siapa? Kamu bukan siapa-siapa di sini. Kamu orang luar. Tapi dengan niatan yang kita nggak ada niatan yang lurus lah ya, niatannya lurus. Pengen hidup basket hidup ada di sini gitu. Iya. Karena saking kecintaannya tadi ya, Bang. Jadi kita coba berjalan itu dengan pengurus yang mungkin dulu memang ada di situ. Kita coba memberi kesan positif. Akhirnya mereka mulai terbuka, tapi ada sebagian yang nggak menerima dengan pemikiran yang ya mungkin mulai dibilang sempit lah dalam hal mencari kawan gitu. Nah lama-lama saya mulai ini merekrut yang anak-anak SMP, terus sampai ke SMA-nya, sampai ke sininya. Mereka dari anak yang mungkin boleh dibilang anak pelosok, anak desa kalau boleh bilang, kecamatan yang baru pemekaran, itu kita kasih kesempatan main di Kesampit itu aja senangnya udah minta ampun gitu. Kalau boleh dibilang baru merasakan itu ya. Iya, bahwa event basket tuh gimana gitu. Lihat di Sampit kan atmosfernya udah gimana ya. Udah maju pada saat karena barometer basket itu kan sekarang ini kan selain Palangkaraya, Sampit, pokoknya kabupaten induk lah pasti penggemar basketnya, karena semua sekolah pasti punya lapangan basket. Nah untuk sekarang itu alhamdulillah di Seruyan itu kemajuan basketnya lumayan, karena dari yang sudah ada berapa lapangan, Bang? Kalau untuk lapangan umum ya baru satu ya, baru satu itu pun di sekitar komplek rumah jabatan itu yang bersebelahan dengan seluruh SMA juga latihan di situ berarti? Iya, tapi untuk sekolah-sekolah yang punya sekarang tuh ada tambahan selain SMA 1. Berarti nambah ya dari abang waktu pertama datang? SMA 1, terus setelah itu tuh ada SMP 1, terus SMP 2, baru yang terakhir baru ini SMK 1. Berarti ada peningkatan juga kan? Juga ada SMA 2, tapi lokasinya bukan di dalam kota, itu di seberang itu, maksudnya di batasan dengan Sungai Seruyan. Nah kesininya ini agak mandek. Kenapa? Dalam artian saya kurang ini karena masa pandemi ini kan kita nggak bisa memaksakan bisa juga mencari bibit, karena anak-anak juga nggak bisa sekolah normal tatap muka, jadi kita nggak melihat fisiknya gimana, terus orangnya gimana. Jadi memang pelatihan itu di masa pandemi ini memang sangat-sangat terbatas sekali. Ya, Bang, tadi kan kita bicara perpindahan dari Palangkaraya ke Seruyan, terus juga perkembangannya selama di sana, terus sampai pekerjaan kan terakhir kan. Nah, yang kita tahu kan Bang Dodi juga sekarang juga gabung di organisasinya kan, di Perbasi di Seruyan, udah 2 periode ya? Iya. Udah 2 periode. 2 periode itu jadi sekum ya? Iya. Jadi sekumnya Perbasi pengurus kabupaten ya kan, Perbasi Seruyan. Nah, kira-kira Bang, harapannya untuk basket Seruyan ini ke depan seperti apa? Terus mungkin visinya seperti apa, dan nanti jelaskan juga nanti harapan Abang untuk basket Kaltengnya seperti apa? Ya, untuk Seruyan ya, saat ini saya berharap, apalagi dengan anak-anak muda sekarang yang haus akan aktivitas, dengan informasi yang mungkin udah nggak bisa kita kantor lagi, tidak bisa dibendung lah. Iya, tidak bisa dibendung lah. Jadi aku berharap
mungkin mereka lebih kritis dalam hal ini, berpikir positif yang mana yang terbaik bagi mereka gitu. Salah satunya juga di cabang kita olahraga basket, dan mungkin perlu dukungan juga dari berbagai pihak, entah itu dari birokrasi ataupun dari swasta Ya, harus. yang bisa memajukan olahraga basket di Seruyan khususnya ya, dan umumnya untuk kita Kalteng juga. Dan aku berharap juga di kita jangan cepat menyerah, atau mungkin ada terkait kendala atau mungkin ada pemikiran yang agak kurang baik dalam hal ini untuk kemajuan basket. Yang penting kita harus maju dan terus untuk bisa menghidupkan basket Ya. Kalteng ke arah yang lebih baik ke depannya. Ya, harapannya ada putra-putri dari Seruyan ya yang bisa tampil di event-event nasional Ya. kan. Insya Allah. Ya, salah satunya mungkin kan nih Pangkalan Bun sudah ada nih kemarin nih untuk Bobnas ya kan. Ya, Mungkin walaupun Seruyan batal nanti kan berangkatkan. ya. Tapi kan ada lah kelihatan bibitnya. Mudah-mudahan nanti Seruyan bisa kita lihat juga ya kan. Ya. Bisa ikut di Popnas, di Prapon ya kan Bang, Iya. mewakili Seruyan. Oke, ini kan karena Ya, Bang Bang Dodi Dodi ada kesibukan ya, ada kesibukan. Maklum lah. Ya, mohon maaf ini Aduh, pejabat negara. mohon maaf nih karena keterbatasan waktu, dan kebetulan sudah ada janji kami dari Seruyan ya mengucap terima kasih atas kesempatan untuk diundang dalam acara Podcast ya. podcast Batanggaring Utama. Batanggaring Utama. Semoga basket Kalteng selalu maju dan tetap jaya. Amin. Makasih Bang Ya, Dodi. ya. Terima kasih Bang Dodi. Terima kasih atas ini. Kita tinggal bertiga nih karena tadi Bang Dodi sudah pamit, ada kesibukan yang harus dikerjakan juga. Ya. Dan Karena beliau kan ke Palangkaraya juga ada tugas negara iya, ya. ada tugas negara ya. Jadi mau nggak mau. Tadi kita bicara ya, artinya dari awal kita bicara sejarah tentang dua senior yang kami bisa katakan nih legend ya, Ya. legend basket di Kalteng, Bang Ijul dan Bang Sesepuh Dodi, lah, sesepuh, founder juga, Ya. rupanya kan salah satu founder founder basket. Borneo juga ya. klub basket yang di Palangkaraya ya. Jadi kita respect lah untuk itu. Nah, ternyata Bang Ijul ini juga yang dulunya berkecimpung basket dan belajar basket Di Palangkaraya. di Palangkaraya, dan pada saat di bangku kuliah ternyata harus hijrah ke Kota Waringin Barat, tepatnya Kota Pangkalan Bun ya, Bang. Ya. Ya. Nah, ini juga menarik karena seperti yang tadi kami katakan bahwa kalau dia udah cinta dengan olahraga basket, kemanapun dia pergi, dia pasti akan mencari orang-orang yang hobinya sama, dan terlebihnya pasti juga akan ikut membangun olahraga basket di kabupaten tersebut. Nah, karena Sama seperti Bang Dodi sama tadi. seperti Bang Dodi tadi. Nah, karena Bang Dodi hijrahnya ke Seruyan, Bang Ijul nih hijrahnya ke Pangkalan Bun. Ya. Kita pengen denger juga nih Bang, Gimana Bang ceritanya Bang? gimana kira-kira? ceritanya membangun basket di sana, kemudian berkecimpung, bersosialisasi dengan basket di sana, seperti apa Bang? Kapan Ya. Bang pindah ke Pangkalan Bun? Pindahnya sih tahun 2008. 2008. Mungkin saya sedikit cerita dulu. Abang dulu adalah salah satu pelatih SMA 1 Palangkaraya. Ya. Ke Palangkaraya Ini dari termasuk Sebelum pindah ya? sebelum termasuk pelatih SMA Palangkaraya yang sukses Bang Ijul, Ya, karena SMA 1 sempat Palangkaraya. membawa Ya. SMA Negeri 1 Palangkaraya Juara satu ya? juara Sos- satu Hexos Hexos Cup Cup ya. 2 kali kita juara. Nah, 2 kali juara dan sampai mewakili Kalteng ya, Ya, Kalteng. ke Solo waktu. Solo terakhir Solo tahun 2005. Itu angkatan pemainnya siapa Bang? Gary kalau nggak Gary salah ya. Gilang. Ya, Gary Gilang ya. Gary Gilang lah yang lebih Menonjol topnya ya. lah ya, lebih topnya. Kebetulan nih Gary sekarang Gilang. Gary dan Satria. Gilang di kita juga nih. Ya, sebelum berakhir kan? Ya, sebelum mereka pensiun. sebelum mereka pensiun. terhadap ini ya, pertandingan terakhir kan di Batanggaring Utama. Ya, benar. Oh, ikut Batanggaring setelah itu Ya, berarti. Iya. Gary Gilang tuh gabung di Batanggaring Utama setelah PS nggak ada kan? Setelah waktu itu PJ di Gary, PS di Gilang ya. Iya. Jadi PJ bubar, Gary gabung ke Batanggaring Utama, Terus Tato dulu PS kan? ya. PS bubar, gabung ke Batanggaring Utama, Gilang. Jadi Si Gilang Gary yang dulu dilatih Bang Ijul di SMA 1 sekarang jadi pelatihnya SMA 1. Iya. Palangkaraya. Ya SMA 1 waktu itu cukup ya lumayan berprestasi lah. Kita di 2002 itu juara Hexos Cup di eranya Agung, Singgi, mungkin yang
era-era itu mungkin sekarang teman-teman Pak Iya. apa Tapi mereka alumninya tuh masih main Semansa. basket sih bang? Udah enggak ya? jarang, udah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kalau di era itu kayaknya udah nggak ada yang main deh kayaknya. Mereka ya? Mereka udah nggak ada yang main, pada sibuk dengan Oh enggak, pekerjaan Dandung masing-masing. aja ya. Dandung juga. Dandung juga. Ini udah nggak main ya. Ya, Lebih salah ke satu ngurus ya aja Dandung, salah satu Ya, Dandung tuh yang Eh, salah satu nih ketua Perbasi Kota periode Sekarang. sekarang ya. Yang masih menjabat sekarang ya. 2017 itu 2021 itu pemain pemainnya SMA 1 dulu ya. Basicman-nya sama satu Wah. lah. Bisik. Trust talk-nya luar biasa. Trust talk ya. Trust talk-nya loh, itu yang bikin menang ya kan. Bikin Kekuatan mentalnya luar bikin kita biasa. ngalahin SMA 2 tuh gara-gara trust talk lah. Jadi Dandung bisa main basket apa trash talk sebenarnya? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Tapi Dua-duanya. lebih pada skill lebih skillnya lebih banyak di trust talk kayaknya. Iya. Skill khusus. Oke, skill Kayaknya ada khusus. latihan khusus ya. Ada latihan di khusus. SMA 1 untuk ini ya. Adalah pokoknya. Oke, Cuma Bang. Dandung yang paling menerima menyerap itu cuma Dandung. Gitu. Lain belum bisa. Dia ada bakat terpendam di situ. Nah setelah itu Nanti saya dia Dandung komen Mang di bawah apa ini? Ayo nggak bisa. aib. Saya abang latih basket tuh tahun 2001. Oke. Di awal 2001 SMA 1 langsung. SMA Bang? 1 langsung. Di zamannya era Pak Kampili lah ya waktu itu. Sampai 2008. Prestasinya ya salah duanya ya Hexos Cup. Ya. Hexos Cup saya lupa Hexos Cup 2 kayaknya. Hmm. Sebelumnya kan SMA 2. Ya, pada masa itu kan 5 tahun terakhir itu SMA 1 SMA 2. Iya, sama 2. Terus juara lagi di 2005 itu. Itu Hexos Cup terakhir Indonesia kayaknya. Kalau sekarang DBL ya teman-teman. Iya. Sebelum Hexos Cup. cikal bakal DBL itu adalah Hexos Cup dulu. Hexos Cup baru ini Bang, Popmi. Ya Poppy ya, Popmi, Poppy. Popmi dulu baru DBL muncul. Iya. Cuma Sejarah bedanya kami kompetisi pelajar. waktu itu kami dikirimnya tandingnya tuh se-Indonesia nanti. Ya. Eventnya nasional. Setelah kita juara Kalimantan Tengah, kita event nasional. Oh, Hexos bukan Cup. region lagi. Bukan Ya? region lagi. Kita event nasional. Kalau 2004 itu kan 2000 bukan 2005 ya. 2000 berapa tuh? 2004 2003 ya, Bang. Ya sekitar itulah. 2004 itu kan masih ini, Bang, masih Iya. region. Masih region ya. Yang masa SMA 2 kan masa saya itu kan regionnya di Kaltim. Ya. Yang di Samarinda itu. Nah, habis itu untuk tim Kalteng ya, Abang juga salah satu pelatih tim Kalteng di Popda juga ngelatih lu, Bang. Popda itu 2000 Popda Palangkaraya. 2006-an lah itu. Kebetulan saya ikut juga. Sebelumnya Abang melatih di kalau sekarang kan Porprov namanya. Ya. Dulu Porda. Ya, Porda 2002. Popda 2002. Di eranya mereka Bang Andika, Esto, Hmm. Bang Edwin juga mungkin yang masih kenal, yang masih di Itu abang ya pelatihnya. Iya. Leo, Leo, terus Baji masuk ya. Baji masuk, Baji kan. Dede Monsters, Mada, Iya. Terus Agung, Singgi, Mampe masuk gak tuh? Mampe masuk, Dimas, Acip, Dimas masuk. Dimas Mansa. Dimas ini enggak ya. masuk, Dimas enggak Masuk masuk. ya. Dimas sibuk- Dinas Batang Iya. ya. Dimas Kuli. Dimas Dimas Kuli. Kuli. Dimas sibuk kerja waktu itu. Nah, itu kita juara di tahun 2002 itu juara Porda namanya. Kejurda ya. Bukan Kejurda, sudah Porda. Porda namanya. itu Mas Porda. Kejurda ya. Kan olahraga daerah itu pertemuan antar kabupaten di Palangkaraya. Kita finalnya sama Sampit, waktu itu kita juara 1. Terus itu kan event 4 tahunan. Ya. 4 tahun kemudian di 2006 Abang latih lagi sama Hadi kan waktu itu. Hadi pelatihnya Braja sekarang. Ya. Kita juara 1 juga. Itu daerahnya yang masih basket sekarang Tri Braja. Tri. Andre masuk nggak sudah tuh? Andre kayaknya belum. Belum ya. Masih SMA dia. Masih Eh, SMA. Masih di Nah, bawah. Abang ingatnya cuma Siapa sih Agung ya? mereka Tri, Gilang, Gari, Oh Agung iya. masuk tuh? Belum. Agung belum. Agung belum masuk. Masih di bawah Jadi ya. Gilang, Gari sama siapa tadi? Tri Braja. Di era itulah yang Abang masih ingat, yang lain-lainnya lupa ingat sekarang. Ya. Nah, kita juara lagi di 2006. Nah, setelah itu kan 2008 Abang kerja di Adira Finance, terus dipromosikan pindah ke Pangkalan Bun. Buka branch di sana ya, Bang. Ya, itulah awalnya kita Abang Hijrah. pindahnya ke Pangkalan Bun. Padahal basket Palangkaraya lagi rame-ramenya tuh. Lagi kita Karena memang juara terus lah gitu kan. Keharusan pekerjaan Ya. bang ya. Tapi pada masa itu kan belum ini ya, Bang ya. Belum. Ini teman-teman kalau Kejurda nggak ada. Itu Kejurda tuh sekarang berubah jadi Porprov kan? Porprov Porprov. sekarang. Nah, itu kan dulu belum bisa mengawinkan gelar ya. Belum bisa. Karena waktu itu kan kita terakhir kan di 2000
18 tuh yang 18. Palangkaraya menang kan. Nah, itu. Putra Putri itu kan baru Iya. setelah 12 atau 14 tahun kan. Iya, Yang betul. lainnya kan Mungkin setelah 2006 itu kali ya? Iya, enggak maksudnya yang kawin gelar, Bang. Kawin gelar. Yang Putra lainnya kan Putri ada juara Putra satu. Putri juara satu. Oh iya iya Dulu betul. kan ada betul. yang betul putrinya betul. aja, ada Oh. putranya aja. Nah, Di era kami putrinya kalah terus. nah, terus ya Mas ya. Hmm. Oke, kalau gitu. Ya, Bang Ijul, untuk basket Pangkalan Bun sendiri pengen tahu nih, karena tadi kalau kita ngobrol kiprah Bang Ijul, apa yang sudah dilakukan oleh Bang Ijul Di untuk perbasketan Palangkaraya ya. perbasketan Kota Palangkaraya itu luar biasa. Kemudian hijrah ke Pangkalan Bun, pengen denger nih apa saja sih yang udah dilakukan oleh Bang Ijul, kiprahnya sampai sejauh mana, Suka dukanya seperti suka apa dukanya ya? seperti apa, udah bawa Tadi Pangkalan kayak- Bun. Kayak Bang Dodi tadi kan ada tantangan juga kan karena Iya. orang baru masuk di sana, ada semacam ya ada yang menerima, ada yang menolak kan. Iya. Nah, itu silakan Bang. Oke, pindah Pangkalan Bun itu tahun 2008. Memang sebelumnya Abang ada main di antar klub di Bupati Cup di Pangkalan Bun. Kita disewa lah gitu kan. Di, Wah, pemain bayaran juga. Pemain bayaran lah ya. Abang Tapi buat basket aja kan buat dibayar, basket Bang. aja. yang lain ya. Bukan yang lain. Waktu itu Abang, Bang Hadi, Bambang, Beraja kan sama Bang Caca. Bang Caca tuh Caca PS ya. Putra Satria lah ya. Nah itu 2007 kita udah pernah disewa di sana, ya itulah cikal bakal memang Abang di Pangkalan Bun akhirnya dikenal orang gitu loh. Kita Bawa bawa, nama klub apa dulu Bang? bawa nama klub kita Jua. Kita juga. Kita Jua. Namanya kita jual. Kita Jua. Di situ yang rumah makan paling enak lah di Pangkalan Bun. Rumah makan bakar-bakaran. Gimana Sama Bang, kok kemarin kita ke Pangkalan nggak diajak itu? itu di Jalan Antasari. Itu kalau kita ke situ memang musim pandemi kan. Oh. Jadi karena di situ kan ramai banget gitu loh. Jadi posisinya agak Ya. maju mundur ngajak ke situ gitu. Oh iya, oke. Karena Karena potensi kondisi kayak kerumun gitu. ya. Itu kayak kampung lauk gitu. Ya kayak kampung laut. Cuma dia pengunjung ya lumayan ramai sih di situ. Satu jam aja mungkin udah ratusan. 1 jam itu dari yang biasa. makan mungkin. Jadi kita Perlu saya cobain. perlu. Nanti kalau ke Pangkalan Bun lagi. Iya, ya. iya. Ya. Nah kebetulan kita udah kenal karena kita waktu itu ada event di sana dan kita kebetulan juara 1 kan finalnya sama Sampit. Ya akhirnya orang-orang Pangkalan Bun pada kenal sama kita gitu kan, Ya. anak basket Pangkalan Bun udah kenal sama kita gitu kan, sudah kenal karena kita membela kota mereka Ya. karena musuhnya kan finalnya sama Sampit tuh, Hmm. jadi pertaruhan gengsi kedua tim itu. Ya. Sampit Home itu base-nya ya. Ya. Satu Pangkalan Bun, satu Sampit karena ya. Sampit juga barometer basket juga kan untuk wilayah barat lah ya. Ya. Karena waktu di eranya mereka Gocing waktu itu Gocing main ya? Iya Gocing main. Mereka kan pada masih main di dasar tim kan waktu itu. Nah itu jadi kita kenal akhirnya Abang pindah Pangkalan Bun nggak gampang juga, kita nggak bisa langsung masuk juga. Ada yang suka dan tidak suka juga. Oh paling orang karena di sana itu awal-awal basket itu dikuasai oleh satu klub lah, satu klub yang memang mereka itu menguasai dari semua anak-anak kayak gitu kan. Mendominasi ya. Mendominasi. Nah jadi kalau kita masuk itu agak susah. Karena kan secara langsung mungkin akan membuat mereka tidak nyaman lah. Iya. Ya, tapi ya abang nggak masalah gitu kan. Yang penting abang dan di Pangkalan Bun itu karena abang di Palangka terbiasa tiap sore main di Pangkalan Bun itu mainnya cuman seminggu cuma 3 kali Berjadwal. berjadwal. Jadi misalnya Rabu sore terus minggu nanti Jumat sama Minggu kayak gitu. Jadi ya agak bete juga sih sebenarnya karena terbiasa dengan main di sini tiap hari kan di lapangan satu kan di Matike. Akhirnya kita abang bawa jogging aja. Berjalan waktu kurang lebih 2 tahun. Akhirnya abang dipanggil waktu itu abang juga nggak mau masuk kan di tim itu nggak mau masuk situ lah walaupun udah mereka juga udah tahu punya nama di sini gitu kan juara juga di Palangkaraya tapi abang nggak mau masuk akhirnya mereka yang panggil. Klub apa itu Bang? Bukan klub itu mereka diminta untuk melatih popdanya Pangkalan Bun. Perbasi sana ya. Ya, Ditawarkan untuk ditawarkan melatih ya. untuk melatih. Tapi aku bilang aku bisa ngelatih, cuma aku nggak bisa berangkat Ya. karena terbentur dengan pekerjaan kan, nggak mungkin waktu itu di Adira itu kan izinnya susah karena pegang di sana kan, jadi kalau kita 1 minggu tuh susah izin, paling banter 3 hari kan nggak mungkin. Akhirnya abang cuma ngelatih tenisnya di sana, yang berangkat lain abang. Ada mereka teman-teman di sana, teman-teman perbasi di sana. Itu udah alhamdulillah masuk Perbasi, Bang? belum Pada satu belum ya. belum masuk perbasi. Jadi supporting system di luar Supporting system di luar dari aja. Perbasi ya. Nah habis itu abang juga bikin klub di sana.
Oh, kira bikin klub sendiri. Bikin klub sendiri. Saking gak ada teman nih bikin klub sendiri. Supaya ada teman main. Supaya ada teman main. Abang klub sendiri, biaya sendiri. Nah, Namanya waktu itu CRV lah. CRV. CRV klub karena Honda ya. karena Honda kan. Oh, itu setelah pindah dari Adira. Ya, Bikin setelah itu ya? pindah dari Adira Oke. bikin. Aku bikin beberapa anak-anak di sana sama teman-temannya Palangkaraya. Mungkin Bambang Braja sama Roro lah waktu itu. Oh, lagi ada di situ. Ya. Oh, enggak, waktu ada pertandingan. Waktu ada bikin. pertandingan kita ajak. Oke, oke. Jadi termasuk Bang Dodi tadi, Bang Dodi juga bawa pemain Jawa juga kan mereka. Jadi rame gitu loh. Iya, iya. Seru jadinya permainannya. Ya alhamdulillah sih kita tetap juara sih. Ya. Itu yang Juara satu juga. Tetap Bang. juara satu. Bawa nama CRV ya. Bawa nama CRV-nya. Ya, ya, ya. Itu pure emang Bang sendiri yang membiayain dan saking cinta sama basket, Iya. Tapi main juga, Bang. main. Oh, main juga. Tetap main. Main merangkap pelatih memang agak susah sih, harusnya jangan ditiru ya teman-teman. Iya. Tidak bisa main Enggak, merangkap Bang pelatih Ijo nggak karena bisa. mainnya dari kuliah. Iya. Belum puas. Belum puas. Jadi karena kondisi ya akhirnya merangkap pelatih. Tapi kalau bisa janganlah kayak gitu karena Ya udah bukan tidak eranya lagi, fokus, Bang. bukan eranya lagi. Kalau dulu kan memang kurang orang, Bang. Ya, SDM keterbatasan kurang. orang. Ya, kalau Iya. sekarang udah yang pelatih ada, Iya. yang pemain banyak kan. Iya. Jadi udah enggak. Bang, kita bicara tentang harapan nih. Karena Bang Ijul nih, kalau kami ya menganggap yang sebagai junior nih sudah banyak makan asam garam. Artinya pengalamannya untuk basket, terutama Palangkaraya dan Pangkalan Bun, secara garis besar Kalimantan Tengah, Abang sudah tahu lah gambaran seperti apa dan sudah merasakan. Sudah berganti-ganti Sudah berganti-ganti kepengurusan juga kepengurusan kan. juga kan. Macam-macam gaya lah. Sudah menjadi pemain, sudah menjadi pelatih, kan sudah Pengurus. menjalani Pengurus juga. pengurus juga, sudah menjalani enak suka dukanya juga dalam membina basket. Harapan Abang untuk Pangkalan Bun atau Kotorin Barat basketnya ke depan seperti apa, serta harapan Abang juga nih untuk basket Kalteng ke depannya nih seperti apa. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Kalau untuk Kota Waringin Barat harapnya sih tetap stabil seperti sekarang. Kita ada sponsor tetap yang memang kita mensupport anak-anak lah. Harapannya tetap sponsor Ini sekarang sponsor ini dari pemerintah atau swasta, Pak? pemerintah dan swasta, Dua-duanya ya ada. dua-duanya pemerintah dan Itu swasta. yang diperlukan sinergi antara kedua ini kan yang Iya, diperlukan kan. sinergi kedua itu. Jadi itu tolong, ini contoh juga buat teman-teman di kabupaten lain. Memang kita harus sinergi nih antara swasta dengan pemerintah. Iya. Ya. Karena basket tidak dipungkiri butuh dana, memang butuh dana Iya, pasti. untuk Pembinaan, kegiatan apapun, pembinaan dan lain-lain. Karena salah satu daya tarik dari anak-anak itu adalah kalau Pangkalan Bun ya, memang mereka pengennya basket itu keluar kayak gitu, keluar dari zona nyamannya mereka kayak gitu kan, pengennya keluar. Ya alhamdulillah Pangkalan Bun sekarang kita bisa bina. Kebetulan kemarin kan ada yang lolos populasi kurang lebih 5 orang, 2 orang putri. Ya harapannya ini akan terus berkesinambungan lah, support dari swasta maupun pemerintah. Harapannya kalau untuk Kalteng sih, kebetulan nih teman-teman, abang sekarang jadi ketua Binpres kepengurusan Perbasi 2021-2025. Harapan abang sih, Provinsi ya. ya harapan abang sih mungkin dibilang muluk juga, menurut abang sih bisa lah. Harapan abang tuh ada pemain basket Kalteng yang memang go nasional lah. Amin. Pemain go nasional Di era ini ya, Bang di ya. era ini, di era 2021, di era 2025 ya. kepemimpinan kita lah. Jadi kita itu akan tercipta jika adanya sinergi lah ya. 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 Sinergi dari teman-teman di daerah gitu kan. Ya alhamdulillah Nggak bisa juga kan provinsi. nggak bisa. Ya. Kepengurusan yang baru ini kita alhamdulillah kita udah hampir semua daerah kita libatkan. Jadi harapannya ini kita bukan, jangan sampai seperti zaman dulu selalu gondok-gondokan, selalu Ya. saling menyalahkan. Itu udah kita close lah, kita Ya. close history itu, kita buka lembaran baru. Kita nggak mau nih, kayak sekarang kan pemain Kalteng sudah ada yang berkiprah di nasional IBL kayak Kevin Yonas lah ya. Kevin Yonas salah Tapi satunya. kita cukup bangga sih karena itu juga dari Kalteng kan. Cuma Kapuas ya, Bang ya. ya dari Kapuas kan, cuma itu bukan produk dari kita gitu. Ya. Kevin yang notabene harusnya produk dari Kalsel. Ya. Ya, kan Dibesarkan di Kalsel akhirnya ya. Kalsel yang naik Ya. gitu loh. Ya, Jadi ya. kita harapan abang tuh memang dari kitanya nih, Karena murni kita Kalteng, pembinaan Kurang kita. peduli ya, Bang ya. Pada saat itu Ya, kurang peduli dan kurang kurang peduli. kurang cepat tanggap lah ya Ya. kan.
Terus buat teman-teman jangan khawatir, untuk teman-teman milenial, anak-anak basket, Kalteng lah, saya bicaranya Kalteng lah ya. Ayo keluarlah gitu loh. Jangan disimpan kalau memang ada bakatnya. Segera komunikasikan dengan perbasi setempat, dengan perbasi kabupatennya, hubungi kita gitu loh. Kita akan lihat semua daerah. Jadi kita memang saya dari Pangkalan Bun lah, tapi saya juga berasal dari Palangkaraya kan. Tapi saya berbicara di sini untuk semua Kalteng. Jadi bukan dari Pangkalan Bun aja. Harapan Abang bisa mengakomodir semua pemain hebat yang mungkin bisa kita bentuk nanti untuk kita sih Pengprov targetnya memang ikut PON di 2024 ya target kita ya. Jangka pendek ya. Jangka pendek. Nah harapan kita nanti itu bisa terakomodir, teman-teman daerah tolong supportnya lah. Supportnya dari pemain, support pemain juga dana lah. Support dana dan pemain juga kita saling koordinasi aja dari kabupaten siapa-siapa aja yang bisa yang menyukai basket dan bisa support secara pendanaan lah ya. Ya, Bang, Rian, kita dari tadi udah ngobrol cukup lama. Lama bukan lama lagi. Udah kering banget. Bang Dodi udah pergi pulang. duluan. Udah tidur kalau Bang Dodi ngobrol. Karena seperti podcast sebelumnya, kita juga hari ini dalam podcast kali ini dapat sponsor juga nih dari Kokopaf. Kokopaf ini ya sponsor utama ya. Sponsor utama kita Dan sponsor tetap ya. sponsor tetap. Kayaknya enak nih. Nah, bagi kawan-kawan yang pengen dapetin Kokopaf, ini konternya ada. Nih Bang, cobain Bang. Alma dan di Metal. Ini rasa apa itu dia? Ini rasa apa nih? Kayaknya hijau Ownernya apa nih? green tea. Ya, ini ada rasa coklat ada ya, coklat, vanilla, green tea, Aku cobain green tea. sama Ini apa ya? Oh, putih, hitam. durian ada nih kalau nggak salah. Durian ada. Berapa banyak variannya ya? Banyak varian rasanya. Silakan. Jadi Pangkalan Bun belum ada kan, Bang? Ini kayaknya durian nih. Nah, Pangkalan Bun belum ada kan, Bang? Belum ada. Nah, ini Kayaknya buat masih dibuka di Pangkalan Bun, Bang. buat ownernya Kokopaf nih, kalau mau buka di Pangkalan Bun nanti kan, Ini recommended banget sih. siapa tahu bisa ini nanti bisa jadi sponsor kompetisi basket di sana kan. Iya. Lagian gini. Nah, ini buat para netizen juga ya yang nonton channel YouTube kita, podcast kita. Bagi yang punya brand, punya merek juga ya, punya produk yang mau jadi sponsor kita bisa hubungin aja ya. Nanti bisa DM ke nanti kita kasih nomor ya. Di deskripsi. Di deskripsi nanti disiapkan nomor atau link untuk bisa kontak kalau mau jadi sponsor kita. Tenang aja, podcast kita masih ada 1000 episode. Enak banget udah bener. Udah Sumpah. kayak sinetron ya. Iya, masih ada. Stripping. Ini bukan Kalau iklan. kurang 1000 kita buat lagi 2000. Gimana Bang? Enak kan Bang? Enak banget. Bukan iklan sih, emang bener enak. Recommended lah. Oke. Ini carinya ini konternya di mana ya? Di Palma Ada dua. sama di Metos, Bang. Kalau Bang Palma Metos di ya. Metos sama di Palma. Tapi bukanya dari jam berapa ya? Win? Dari jam 10 pagi. Sampai 9 ya. Sampai jam 8 ya. malam. Oh, tergantung habis. Tapi Ya. siang udah habis katanya. Jadi ya belinya dari pagi-pagi ya. Nggak jauh beda sih rasanya sama yang itu loh. Kemarin pengen yang- beli ini sekotak di Metos, Udah habis. ternyata tinggal 2. Udah 2. tinggal dua. Kita minum udah. Makan juga udah. Makan udah. Kenyang Ngobrol panjang lebar udah, ya kan? Ya, kita sedikit hiburan lah. Game dulu ya sebelum karena biasanya kita memang di podcast Sesi BGU terakhir ya kan? sesi terakhir kita pasti ada game pertanyaan. Nah, yang ditujukan ke bintang tamu, narasumber. Ya. Nah, Bang Ijul, nanti kami akan ajukan pertanyaan, tapi pertanyaannya cuma sebagai pilihan sih. Bang Ijul pilih salah satu, kemudian nanti apa alasannya. Ya, Oke. ada 5 pertanyaan, Bang. Pertanyaan yang pertama, Bang Ijul pilih pendek atau tinggi? Tinggi. Tinggi. Kenapa tinggi, Bang? Karena tinggi kalau saya sebagai basket lah ya. Ya, Tinggi itu lebih mudah gitu. lebih Kita mudah. lebih ya? mudah saya bicara basket lah ya, lebih Ya. mudah kita melakukan gerakan-gerakan baik yang sulit banget itu akan dengan tinggi badan itu akan lebih mudah. Lebih banyak keuntungan Lebih ya. banyak Bang? keuntungan.
lebih Ya. lincah lah. Tapi bukan berarti yang pendek nggak ini ya, nggak worth it ya nggak. Ya. Abang juga pendek soalnya. Ya, Tapi kalau bisa tinggi ya kan. kenapa pertanyaan ini saya sampaikan ke abang? Karena memang saya juga pendek, abang juga pendek, dan kalau saya ngelihatnya sih Bang Ijul ini untuk ukuran pemain pendek ini luar biasa. Ya. Apalagi baru basket dari bangku kuliah sudah bisa Umur segini masih produktif kan? ya jadi bintang. Ya. Waktu SMA ngelihat Bang Ijul main di level kuliah, tembakannya masuk terus, gila nih pemain. Ternyata baru tahu, baru belajar basket pas bangku kuliah nih Pas lebih luar kuliah. biasa. Nah, oke, pertanyaan. Latihan kan nggak menipu. Ya, benar-benar. Semakin jago berarti semakin Ya. keras Latihan latihannya. setiap hari pokoknya. Pertanyaan kedua, Bang. Layup apa shooting? Syuting. Shooting ya. Kenapa shooting, Bang? Karena dari semua gerakan basket lah ya, paling suka syuting. Paling suka shooting. Dan ini jujur aja, yang abang latih semenjak pertama basket adalah syuting. Ya. Kalau abang pegang bola itu pasti traveling. Layup belum bisa waktu itu. Waktu awal ya, Awal Bang? belum bisa layup yang layup kanan, layup kiri sekarang. Ya. Kalau abang waktu itu dribble sampai bawa undering itu pasti double step langsung undering. Jadi belum bisa layup layup Jordan ya kalau bahasa Langkah-langkah layupnya zaman kami gitu itu ya. layup terbang tuh belum bisa gitu. Ya, Jadi kenapa? memang paling favorit adalah Gerakan shooting. yang paling bisa. Yang paling bisa Dan pertama. pertama dipelajari adalah shooting. Ya. Sama bang. Kalau syuting itu bagiku gimana ya? Apa? Ini kan lebih susah ya, Ya. daripada layup. Kalau layup tuh kan kita dekat dengan ring kan. Betul. Kalau syuting ini rata-rata jauh lah dengan ring. Kalau bisa masukkan tuh ada kepuasan sendiri ya. Iya. Daripada layup ya kan. Suara sound yang paling enak didengar tuh ada pada saat Bola masuk ya? ke dalam jaring itu krek itu udah Itu luar biasa luar biasa ya. banget. Ya. Ya, kenapa ini juga saya tanyakan ke Abang karena saya tahu nih Abang terkenal dengan syutingnya. Jadi kalau udah Abang posisinya dapat bola sedikit kosong aja, itu 80% pasti masuk tuh untuk 2 poinnya ya. yes, medium. Nah, untuk medium I like shooting. medium. Nah, Kita orang-orang medium ya. Ya, orang medium. Kita Karena orang gini, kenapa abang lebih suka medium? Karena waktu kita di tim teknik ya, teknik sipil dari 97 sampai 2003 itu kita punya tugas masing-masing. Ya. Abang spesialis medium sama pas break. ya. Itu ada Bang Bayu, mungkin pelatih 7PM ya sekarang ya. Ya. Itu dia PG sama spesialis 3 3 point ya. dan Bang Victor. Kita dulu gelarnya Trisula Teknik lah ya. Yes. Tiga itu. Luar biasa dulu pemain-pemain Trisula teknik. Itu Kita ya ngalahin senior-senior ekonomi lah di zaman itu yang mendobrak tahun 98 itu kita juara 1 dengan Cup Ekonomi. kayak pendekar sih bang sebutannya. Trisula Karena ya. yang Trisula Teknik itu yang menggelar bukan kita, itu Nah. dari wartawan senior mungkin Kalteng Pos kali ya. Oh, yang kasih Yang gelar kasih gelar itu itu. ya. Karena dulu kita setiap tanding, Ya. setiap final itu pasti diliput sama. Jadi wartawan itu meliput dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Jadi dia memang benar-benar memperhatikan permainan kita. Makanya gelar itu Trisula Teknik itu dari wartawan tersebut. Luar biasa. Dari Ya. wartawan Jadi Kalteng nggak Pos. jadi nggak salah kalau nanyanya tadi seperti itu. Iya. Wartawan Kalteng Pos di era. Sekarang nggak ada lagi ya Trisula teknik. Udah nggak ada. Udah bubar. Udah bubar. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga, Bang. Yap. Palangkaraya atau Pangkalan Bun? Palangkaraya atau Pangkalan Bun? Pilih nih, Bang. Salah satu nih. Nggak usah mikir bang, langsung Mikir, aja. jawab aja. Pertanyaan yang lumayan oke. Beban jawabnya. Beban jawabnya. Karena saya ada di 2 kota tersebut. Iya. Tapi saat ini saya pilih Pangkalan Bun. Oke. Pangkalan Bun ya. Asalnya kalau pilih Palangkaraya nanti di sana didepak ya. Nggak, karena memang ini kan tidak ada dasarnya juga kita. Karena saya tanya. memang secara basket saya mencintai semua lah ya. Di mana tempat saya bisa. Karena jujur aja yang bikin saya seperti sekarang adalah Palangkaraya. Iya. Palangkaraya. Makanya orang selalu bilang, oh kamu jangan basket dong. Basket juga nggak jadi apa-apa. Ya. Orang selalu bilang seperti itu kan. Kadang-kadang teman-teman, kamu basket paling selama basket selesai gitu kan. Mau kemana juga kayak gitu kan. Tapi saya berpikir, setelah saya pikir-pikir lagi, saya tidak mencari di situnya gitu loh. Yang penting buat saya itu adalah pertemanan. Ya. Saya hampir semua daerah berteman, Ya. dimanapun berteman. Ya. Karena apa? Dari pekerjaan saya dapat dari teman basket. Ya. Adira, saya masuk Adira teman basket. Saya masuk Honda teman basket. Saya dapat kerjaan sekarang di Pangkalan Bun yang kita kerjakan sekarang nih. Ya. Ya. Tahu kan? Apa namanya?
Webinar. Webinar dari Indonesia Kementerian. Makin Cakep Digital. Iya. Nah, itu kan dari teman-teman basket nih berdua nih. Ya artinya apa? Kita basket bukan pandang di basket tapi silaturahminya. Iya. Karena dimanapun kita berada, Tergantung silaturahmi kitanya itu aja ya kan, kitanya, Bang? gitu loh. Menjaga silaturahmi. Menjaga juga kan. silaturahminya. Ini juga bisa jadi Inspirasi ya? inspirasi buat Inspirasi kawan-kawan kawan-kawan, basket yang Kalau mungkin ditanya orang tuanya biasanya, baru ngapain sih belajar basket? ngapain sih basket terus? Nah, ini udah ada jawaban nih dari Terus Bang basket Ujo. ya, basket juga jangan pernah cuman basket aja. Aku jago basket. Iya. Tapi attitude-mu buruk, kamu nggak bakalan diterima dimanapun. Ya, setuju. Jadi basket itu Sejago apapun ya. sejago apapun, kalau attitude-mu nggak bagus, kamu nggak bakalan dapat apa-apa gitu. Ya. Karena basket itu Kelihatan kok Bang. memang perlewatan sementara, tapi setelah kita mungkin di usia-usia kami sekarang lah ya, mungkin teman-teman juga ngerasain gitu kan. Itu penting, attitude itu sangat penting karena itu akan membawa kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Karena kita jago basket, terus petantang petenteng, habis itu selesai. Iya, Pulang ke rumah selesai, Ya. gitu kan. Cuman oh ya dia seperti itu. Tapi kalau kita attitude bagus, mau kita juara apapun, kita tetap humble, tetap seperti apa, kita akan dipandang baik. Ya. Itu sih. Ya, oke. Makanya Pangkalambun itu ada dulu slogannya basketball with attitude. Bagus. Slogannya Hornbill. Mantap. Hornbill ya. Hornbill. Oh, berarti Abang klubnya Hornbill ya Di sana ya? Pangkalambun kita ikut Hornbill. Oke. Hornbill. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aquarius atau kecubung, Bang? Aquarius kayaknya. Kok Aquarius ya? Aquarius, Bang. Bertolak belakang ya? Iya. Bertolak belakang ya. Iya. Kalau Aquarius kan Palangkaraya. Iya, Aquarius Kan Palangkaraya. Palangkaraya. Kalau Milihnya kecubung Pangkalan Bun, ya kan? Karena- Tadi milihnya Pangkalan Bun. Iya. Karena bukan apa? Palangkaraya. Sekarang Aquarius itu adalah luar kota ya kan. Iya. Kalau kecubung kan dalam kota. Oh iya, iya, iya. Ya, boleh. Ya sebenarnya ini pertanyaan nggak ada yang salah ya. Iya. Semua benar sebenarnya. Dilihat dari perspektif mana aja yang dirasa nyaman. Tergantung yang ya. memilih. Alasannya apa kan? Saya lebih nyaman di Aquarius kayaknya. Oke, siap. Ya, ngapain ya di hotel dekat Maksudnya rumah sering ya kan? sering nginep di situ. Iya. Kalau malam mau ngapain nginep di kecubung ya kan? Iya, Dekat benar. rumah. Dekat Benar, rumah. masuk akal. Jadi pilihannya yang pertama tadi Pangkalan Bun, disuruh memilih Pangkalan Bun, tapi Ya. kalau disuruh milih Aquarius atau Berarti Kecubung, kalau Aquarius tinggal, milih. kalau tinggal Pangkalan Bun. Iya, Kalau betul. keluar kota, mending Aquarius. Oke. Ya, sekarang pertanyaan kelima atau terakhir, Bang. Oh ya. Pilihannya ya. Abang pilih Borneo atau Hornbill? Borneo. 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 Kenapa alasan? Karena Borneo adalah klub kita pertama yang masih ada sampai sekarang, Ya. walaupun up and down lah ya. Ya. Borneo itu dibangun memang atas dasar kebersamaan. Ya. Ini abang sadar berbeda jujur aja nih. Ya. Karena abang nggak di Palangkaraya kan, Ya. jadi Borneo itu tetap jalan gitu, tetap salut pada teman-teman yang masih bisa jalan sampai sekarang. Ya. Tetap Kawan-kawan yang menjalankan ya. itu. ya. Respect ya, Ya, salah satu respect. tim tertua Salah juga tim kan. tertua yang masih bertahan sampai sekarang. Kalau yang lain kan udah pada bubar tuh. Angkatannya Ya, kan angkatannya Palangkajaya, Palangkajaya, ya. itu kan udah pada bubar. Panda tadi, Ya. Panda Klub, Paragum. Paragum juga, NBC. NBC juga. Jadi bersyukur banget nih Borneo masih bisa bertahan sampai sekarang Lebih dengan dulu Borneo atau Ajuri dulu ya? Borneo dulu. Borneo duluan ya terbentuk ya. Borneo dulu. Bahkan saya juga pernah ikut Borneo dulu. Iya, iya, Waktu ini juga SMA Borneo ikut juga. Borneo juga. Kita Borneo aja waktu PS, itu anak-anak PS kan juga banyak Iya. Borneo juga dulu Iya. kan. PS pertama adalah anak-anak Borneo semua. Iya. Sebenarnya itu mereka adalah masa depannya Borneo. Ya. Tapi ya positifnya dengan terpisahnya kami, maka akhirnya terbentuklah tim-tim kuat di Palangkaraya. Iya. Ya. Jadi itu kita selalu Menambah positif tempat aja. lagi kan. Ya. Jadi kita akhirnya Palangkaraya jadi berkembang timnya. Saking banyaknya persaingan-persaingan yang di Iya. permainan. Ya untuk Borneo sih terima kasih nih buat teman-teman yang masih ada sampai sekarang. Kita tetap support apapun kondisinya sampai manapun terakhirnya kita akan tetap di Borneo. Borneo tetap oke. Respect buat Borneo ya. Ya, kita sudah di penghujung podcast nih. Ya. Yang sekali lagi kami sampaikan bahwa podcast pada hari ini juga kami sudah memenuhi protokol kesehatan, di mana kami juga sudah melakukan Swab antigen antigen sebelum melaksanakan. sebelum melaksanakan. Ada buktinya di situ ya. Ya, kalau bisa nanti diambilkan suratnya. Nah, jadi jangan khawatir karena memang kami juga melaksanakan protokol kesehatan, dan buat kawan-kawan di luar sana juga tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa
klik channel dan subscribe BGU Entertainment, share, kemudian komen dan like. Ya, supaya ini ya, apa namanya yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi inspirasi ya buat kawan-kawan di luar sana, terutama yang ambil baiknya, buang buruknya. Ya, atau dari quest nih, mungkin siapa-siapa lagi kan senior Palangka juga Ya, banyak nih. Oh pasti bang, pasti. Buat Semua teman-teman dapat giliran. buat teman-teman Dapat giliran. netizen nih. Ya mungkin Kalau orang komen- kan melihatnya apa sih BGU, apa sih basket, Ya. kok bicaranya ini bukan, kita mau memberikan gambaran bahwa apa yang Untuk kita semua. lakukan ini tuh sebenarnya banyak nilai-nilai positifnya Ya. gitu, ya kan. Ini bukan buat keluarga, buat mungkin orang tua atlet, ya kan, Ya. Bang? Buat pemerintah, ya kan, buat swasta mungkin Ya. yang mau berinvestasi atau menyalurkan dana sosialnya, Bang. Ya, Buat klub-klub, ya kan, oh iya bisalah basket lah kita kasih, karena kan bola sudah, ya kan, bulu Ya. tangkis banyak, ya kan Bang, voli juga kan, ya Ya. basket lah sekali-sekali, ya kan, nah gitu. Oke kawan-kawan, itu saja dari kami, dari Batang Garing Utama Studio, podcast Batang Garing Utama, temu bersama kawal, tebas Tebas. Wah. Terima kasih. terima kasih. Temu bersama kawan. Tebas Wak.